Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Anita Lesmiwati Kase, mahasiswa dari Kampus Institut Pendidikan SOE, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas D semester 2. Di sini saya akan menjelaskan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Negara Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan negara Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Nah, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman sumber daya alam dari ekosistem dan spesies pada suatu tempat. Nah, banyak sekali keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelum itu, apa itu flora dan fauna? Flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Keanekaragaman hayati flora di Indonesia. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah jenis hutan yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia Barat. Ciri-cirinya adalah hutannya punya tingkat kelembapan yang tinggi, pohon yang tumbuh besar dan tinggi, serta jenis floranya yang beragam. Contoh tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis yaitu pohon damar, pohon eboni, pohon meranti, pohon rotan, dan pohon kamper. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim akan menggugurkan daunnya ketika kemarau dan akan menghijau kembali saat musim hujan. Hutan jenis ini banyak ditemukan di wilayah Pulau Jawa. Selain itu, curah hujan di wilayah hutan musim tidak terlalu tinggi dan kelembapannya sedang. Jadi, hutan musim tidak begitu lebat dan hanya ditumbuhi oleh satu jenis tanaman saja, misalnya pohon jati atau pohon cemara. Yang ketiga, sabana. Sabana adalah padang rumput dan semak yang ditemukan di beberapa daerah Indonesia. Ciri-ciri sabana adalah suhunya lebih hangat karena hujannya tidak tinggi tetapi juga tidak rendah. Jadi, kondisi wilayah sabana tidak terlalu kering hingga menjadi gurun dan tidak terlalu lembab untuk menjadi hutan hujan tropis. Yang keempat adalah stepa. Stepa adalah padang rumput dan semak yang lebih kering. Stepa ditemukan di wilayah dengan musim kemarau lebih panjang seperti yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Yang berikut adalah keanekaragaman hayati fauna di Indonesia. Yang pertama, Asiatis. Hewan di wilayah Asiatis ada di Indonesia bagian barat dengan ciri-ciri hewan yang lebih mirip dengan daerah Asia. Berikut ini adalah hewan yang termasuk dalam golongan Asiatis. Yang pertama ada harimau, yang kedua ada gajah Asia, yang ketiga ada komodo, dan yang keempat ada orangutan. Yang kedua, Australis. Hewan di wilayah Australis ada di Indonesia bagian timur dengan ciri-ciri hewan yang lebih mirip dengan hewan yang ada di benua Australia. Berikut ini adalah beberapa jenis hewan Australis yang ada di Indonesia. Yang pertama ada burung cendrawasih dan yang kedua ada landak Papua. Yang ketiga adalah peralihan. Hewan di wilayah peralihan ada di Indonesia bagian tengah. Hewan-hewan ini memiliki ciri-ciri spesies Asia dan Australia. Berikut ini beberapa contoh hewan peralihan yang terdapat di Indonesia. Yang pertama ada anoa, yang kedua ada babi rusa, dan yang ketiga ada komodo. Keanekaragaman hayati ini memberikan banyak manfaat bagi Indonesia.
antara lain yang pertama sumber daya alam. Keanekaragaman hayati Indonesia menyediakan sumber daya alam yang berlimpah seperti hutan, air, mineral, dan berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Yang kedua adalah layanan ekosistem. Keanekaragaman hayati berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam dan menyediakan berbagai layanan ekosistem seperti penyediaan air bersih, udara bersih, pengendalian banjir, dan penyerapan karbon. Yang ketiga, nilai ekonomi. Keanekaragaman hayati Indonesia memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah sektor industri seperti pariwisata, pertanian, kehutanan, dan obat-obatan. Yang keempat, nilai budaya. Keanekaragaman hayati Indonesia memiliki nilai budaya yang tinggi dan menjadi bagian integral dari berbagai tradisi dan kepercayaan masyarakat adat. Namun, keanekaragaman hayati Indonesia juga menghadapi berbagai ancaman. Ancamannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, deforestasi. Deforestasi merupakan ancaman terbesar bagi keanekaragaman hayati Indonesia dengan laju deforestasi yang mencapai 2 juta hektar per tahun. Yang kedua, konversi lahan. Konversi lahan untuk pertanian, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur juga menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, pemburuan liar. Pemburuan liar mengancam kelestarian banyak spesies hewan, terutama yang terancam punah. Dan yang keempat adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan seperti pencemaran air dan udara dapat merusak habitat dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Upaya ini harus melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia antara lain: yang pertama, melindungi hutan. Hutan harus dilindungi dari deforestasi dan konversi lahan. Yang kedua, menegakkan hukum. Hukum yang terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati harus ditegakkan dengan tegas. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan bagaimana cara melestarikannya. Yang keempat, mengembangkan penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan perlu dilakukan untuk mempelajari dan melestarikan keanekaragaman hayati. Yang kelima adalah mempromosikan pemanfaat berkelanjutan. Keanekaragaman hayati harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa depan. Melestarikan keanekaragaman hayati merupakan tanggung jawab kita semua. Dengan upaya bersama, kita dapat menjaga kekayaan alam Indonesia untuk generasi sekarang dan masa depan. Sekian penjelasan tentang keanekaragaman hayati flora dan fauna di Indonesia. Kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati sangat penting bagi kesehatan bumi dan kesejahteraan manusia. Kita sebagai manusia harus bekerja sama untuk melindungi keanekaragaman hayati untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang.